Hai guys. Merapat yuk. Halo dok. Oke, sesuai janjiku. Hari ini kita akan ngobrol tentang rahasia kulit lembab bersinar bersama dokter spesialis kulit kelamin yang kece banget. Beliau sekarang prakteknya lagi sedang berpraktek di Lombok, Mataram. Nah, beliau merupakan lulusan FK Tarumanegara untuk dokter umumnya. Untuk spesialis kulit kelaminnya, beliau merupakan lulusan dari FK Universitas Diponegoro, Semarang. Dan sekarang selain praktek di klinik di Vivaldi Skin Clinic Mataram, beliau juga merupakan seorang dosen di FK Universitas Mataram. Oke deh, sekian untuk CV Dokter Dedi. Ayo ajak teman-teman yang gabung live lagi. Tungguin ya. Udah mulai kan Kak? Udah. Kita tunggu saja Dokter Dedinya di mana. Jerawat. Oke. Ups. Gimana ya? Dokter Dedi, apakah sudah ada? Oh ini. Hai. Halo Dokter Dedi. Baik. Oke, aku akan jauhin dulu kameranya. Apa kabar dok? Baik, gimana kabar Dokter Kevin? Luar biasa baik. Waduh, matanya Dok. sekarang ada 3 nih. Matanya sekarang ada 3. Iya, aduh, kelihatan lagi. Aduh, ini saya nggak bawa AirPods dok, jadi harus benar-benar mendengar dengan seksama tanpa AirPods. Oh, nggak apa-apa. Oke. Gimana? Sehat? Apa dok? Gimana? Sehat? Sehat. Dokter gimana sehat di Lombok? Sehat. Amin. Gimana dok di Lombok? Aman atau ikutan PSBB? Enggak sih ya. Kita pakainya PSBL ya. Jadi berbasis lingkungan. Jadi nggak ini teman ya. Lumayan lah. Ya. Sudah mulai masuk ke fase-fase new normal. New normal. Oke dok, gimana dok? Mulai aja dok, masih ngobrol aja. Boleh, yuk kita mulai aja. Boleh. Oke dok, langsung aja mulai dok. Gimana? Ya, kali ini kita mau bahas soal yang gimana sih supaya kulit kita jadi glowing, ya, glowing maksimal. Terus lembab ya, terus bersinar ya kan. Nah, gitu. Jadi kita akan reveal rahasianya sekarang gitu, supaya biar kayak Dokter Kevin, walaupun ada matanya satu tapi yang lainnya perfect, ya nggak? Amin. Gitu. Aja dokter. Ya, kita share yang itu ya, slide yang pertama mungkin mengenai. Ya. Kenapa? Kita materi ya.
Oke, kita slide materinya Jadi ya. di sini harus benar-benar dengar. Kalau mau nyatet, nggak apa-apa nyatet di rumah. Karena ini infonya Mm-mm. penting buat kalian bisa tampak glowing kayak Dokter Dedi. Ya, Siap. Oke, kita slide pertamanya yuk. Kita share ya. oke. Slide pertama ini ya dok. Ya, betul banget tuh ya. Slide pertamanya. Jadi kan zaman sekarang kita taunya pengennya glowing, glowing, glowing ya. Jadi tapi sebenarnya sebelum glowing itu kita sebaiknya harusnya sehat dulu. Nah, definisi kulit sehat itu yang pertama harus kenyal, supel, ya. Terus pori-porinya juga tidak terlihat, ya. Otomatis ya glowing dan bersinar itu salah satu bentuk dari kulit sehat, ya. Julus tidak mudah merah, ya. Terus tidak ada jerawatan, ya. Kalau cuma satu sih masih nggak masalah lah, ya. Nggak Di ada sini dok. flagnya. Ah, Di sini ada satu lagi. Di sini ada lagi. Berarti saya masa nggak sih? mau. Nggak kelihatan. Lanjut Gitu. dok. Terus, oke. Terus udah gitu, kerutannya juga minimal, ya. Jadi nggak kerutannya sampai yang apa ngondoy banget gitu enggak gitu ya. Nah, itulah yang penting ya. Jadi yang penting itu adalah kita dapetin kulit sehatnya dulu ya. Jadi sebenarnya glowing versus sehat itu sehatnya dulu ya, baru kita pasti akan mendapatkan glowing karena itu adalah satu bagian, satu paket gitu loh ya. Jadi nggak mungkin kalau udah sehat itu pasti glowing gitu. Tapi glowing aja belum tentu sehat karena itu merupakan satu kesatuan begitu. Nah, gimana sih ngedapetinnya kulit sehat, glowing, lembab ya? Nah, coba kita lihat slide kedua deh. Oke. Bisa Ini di-share cara nggak? Slide gimana kedua. glowing kayak Dokter Mm-mm. Dedi. Cara-caranya ya. Dan ini berlaku untuk dua orang loh. Maksudnya untuk cowok dan cewek. Jadi nggak Oh glowing itu nggak mesti pihak cewek aja, tapi juga pihak cowoknya juga gitu. Jadi laki dan perempuan itu harus tampil kulitnya bersih, bagus gitu. Kayak dokter Kevin dong. Ya. bener Oke, banget. sip. Yuk kita slide kedua ya. Ya, ini ya dok. Nah, gimana sih kita perawatan rutin supaya dapetin kulit yang sehat, lembab, bersinar, glowing ya? Yang pertama, ya kita harus pakai skincare ya, itu jelas ya. Kita harus perawatan rutin ya, minimal itu pakai kita mesti bersihin wajah ya. Terus yang kedua, kita mesti pakai sunscreen ya. Terus yang ketiga kita menggunakan pelembab ya. Terus yang keempat kita bisa menambahkan night cream atau yang kalau saya sih istilahnya selalu krim untuk merenovasi. Jadi supaya kulit kita terus baru dan baru dan baru gitu. Nah, yang kedua, jangan lupa dari asupan dari dalam ya, minum air putih yang banyak ya, terus kita mengkonsumsi antioksidan ya. Nah, yang ketiga, istirahat yang cukup, ya, plus olahraga. Nah, Wah, sama kita harus menerapkan pola hidup sehat, ya. Jangan merokok, ya, tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, sayangnya nih, kayaknya dari empat itu, kalau kayak kamu gimana, Kevin? semuanya ya. Semuanya terlaksana nggak? Aduh, saya sendiri nggak dok. Mananya yang nggak? Terutama istirahat kali ya dok. Karena Oh iya jaga ya. malam tuh. Heeh. Jadi Terus yang dirasain apa tuh? Kalau kayak habis jaga malam gitu, aduh saya udah lama sih udah nggak jaga malam. besok paginya kayak udahlah nggak mau ngaca. Ya, Jadi jadi sulit. memang kadang-kadang kan kita apalagi saya juga ngakuin ya. Jadi kadang-kadang dari keempat pilar itu ya dari pemakaian skincare. Oke lah kalau pemakaian skincare masih lah bisa ya itu karena aku sebagai dokter kulit juga salah satu aset ya gitu. Nah, terus yang kedua apa namanya itu minum air putih terus antioksidan oke lah masih bisa dijabanin ya. Nah, yang agak-agak susah itu memang istirahat sama olahraga. Itu apalagi di zaman-zaman lagi pandemi gini ya, jadi rada-rada susah ya.
kita mau apa namanya itu eh, apa namanya olahraga yang rutin, kalau olahraga di rumah kadang-kadang itu mager bawaannya Iya, kan. Nah, iya kan? beda kalau misalnya Gitu. olahraga di gym atau vibe-nya beda. Kalau di rumah tuh lebih mager gimana gitu. Kalau mau Bener, bener banget gitu. Nah, memang salah satu solusinya untuk tetap mendapatkan kulit yang sehat, lembab dan bersinar, terutama di wajah. Sebenarnya nggak di wajah aja sih, kayak di bagian tubuh lain. Contohnya yang paling sering di tangan. man, ya. Ini bagi sebagian orang, terutama sekarang ya, itu kayaknya ini lumayan penting juga gitu loh, ya. Nah, terus kita lihat ya, eh, solusinya apa? Nah, ini dia solusinya. Salah satunya nih, ya. Slide yang ketiga ya. Ini dia intinya ya dok ya. Nah, ini dia nih. Skin Iya, booster. skin Yang booster ya. pasti Kenapa? penasaran dok, skin booster itu apa, gunanya apa? Mungkin dokter bisa jelaskan ke teman-teman. Ya, jadi mungkin yang pertama, skin booster itu merupakan salah satu metode peremajaan kulit di mana dengan cara menginjeksikan atau menyuntikkan langsung ya ke kulit ya, terutama di kulit wajah, bisa juga di tangan, itu adalah pelembab atau nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit. Jadi kalau antioksidan kan kita minum ya, mungkin Hmm. prosesnya lewat apa hati kayak ginjal baru ke kulit Nah, gitu. Kalau ini directly, jadi langsung to the point gitu. langsung. Mm-mm. Nah, tujuannya sih biar yang pertama jelas untuk moisturizing ya, jadi untuk melembabkan kulit kita. Yang kedua untuk menghidrasi atau istilahnya mengaliri kulit kita yang kering, merana, merona, ya. Dan Yang kita kering, kemarau, musim kemarau dok. musim Apa kemar ini? terus yang jelas yang nomor tiga kita feed the skin directly. Jadi kita memberikan nutrisi secara langsung ke kulit kita, begitu. Ya makanya aku kasih contohnya jeruk yang disuntikan, ya itu karena biasanya kan jeruk itu ya ini perumpamaan aja sih, gitu. Nah next kita yang slide yang keempat. Keempat. Nah, Apalagi apa aja sih? Ini saya akan bicara mengenai sedikit kandungan dari skin booster. Kan kita bicara mengenai nutrisi-nutrisi tadi ya. Nutrisi-nutrisi yang dimasukkan ke langsung ke kulit. Jadi intinya adalah memang kandungannya adalah di nutrisinya. Jadi memang ada cairan tertentu, gel bentuknya ya, itu yang kita suntikan ke kulit kita. Nah, kandungan dari skin booster itu lah yang apa namanya banyak. Yang paling sering adalah asam hyaluronat, ya, yang merupakan apa namanya pelembab. Sebenarnya dia seperti mitunya pelembab kulit gitu loh. Jadi memang di kulit kita itu secara alami pelembab kulit kita itu ada kandungan asam hyaluronatnya. Jadi menggantikan begitu ya atau mensubstitusi. Bisa juga yang lainnya gitu. Misalnya um, ada yang asam amino ya, yang oke. biasanya buat nge-gym tuh, itu juga bisa ya. Kita kandungannya itu bisa glisin, ada prolin dan segala macamnya. Nah, juga bisa ada vitamin C, ada glutathione dan banyak lagi Banyak gitu yang ya. kandung besar ya dok ya. Mm-mm. Nah, kandungannya itu semuanya tujuan utamanya adalah untuk moisturizing, hydrating, sama memberikan nutrisi ke kulit. Jadi secara overall kulitnya bakal Glowing. perfect. Yes. Jadi Gitu. banyak banget ya dok kandungan dari yang dikandung skin Mm-mm. booster yang berguna banget untuk nutrisi kulit kita ya. Ya, Dan itu kayaknya benar. directly ke kulit ya dok ya.
Ya, langsung. Jadi langsung directly ke kulit kita. Jadi kan kadang-kadang kita kayak ya jadi menurut saya ini salah satu treatment yang atau perawatan yang apa ya? eh, Kalau saya bisa ngomong, ini salah satu yang instan gitu loh. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar perfectly instan gitu loh. Jadi hasilnya juga mungkin ada downtime-nya, tapi nggak lama ya. 2-3 hari kita bisa beraktivitas langsung glowing gitu. Apalagi Baik. Nah dok, saya masih ketahanannya cukup pengen lama. skin Hmm. booster. Itu siapa-siapa aja sih dok yang boleh melakukan treatment ini? Apakah ada uh, apa ya bahasanya kontraindikasi kali ya dok ya kalau dalam bahasa medis? Siapa aja nggak boleh Betul. atau ada syarat-syarat apa yang Oh ya. harus dipenuhi seseorang untuk melakukan skin booster ini? Oh, betul. Untuk syarat-syaratnya sih sebenarnya gini, yang jelas kalau untuk indikasi atau orang-orang yang cocok ya untuk skin booster adalah salah satu contohnya uh, ya kamu misalnya gitu ya, karena kan ada dari 4 pilar itu ada kamu yang kurang ya, misalnya istirahat yang cukup, jadi kulit kamu kelihatan kusam ya, terus kelihatan kering, gitu ya. Dan itu, sorry, itu masih kedengeran nggak? Masih cuman gambarnya rada macet tuh. Sorry teman-teman. Udah. Udah macet ya? Udah ya? Oke. Okay. Udah. Bisa dia sekitar 20-an. Ya, sekitar 20-an ke 20 tahun. atas. Karena biasanya, berdasarkan penelitian, itu usia 20-an itu sudah mulai apa namanya aging proses atau penuaan itu sebenarnya sudah mulai di usia 20 ya, karena kan kita paparan sinar matahari, terus perubah apa polusi lingkungan seperti itu ya. Terus yang bisa juga untuk perawatan XD tapi scarnya biasanya habis treatment jerawat misalnya kulitnya kusam atau ada bekas bopeng ya yang bolong-bolong. Bopeng. Nah, Ya, ya bolong-bolong. itu juga bisa. Nah, bisa banget. Jadi uh, sudah ada menunjukkan bahwa penggunaan skin booster ini perawatan untuk bopeng atau scar bekas jerawat. Terus yang kemerahan tuh, yang sensitif, ya kan? Kan banyak kasus sekarang. Nah, itu juga bisa, Ah, ya. Tapi ya jangan lagi. Nah, kontraindikasinya atau kontraindikasi itu yang nggak boleh ya. Yang maksudnya orang yang ya, nggak boleh. boleh melakukan tindakan treatment ini, ya kalau misalnya memang dia posisinya lagi iritasi, lagi merah, mateng begitu ya. Uh, Terus sudah gitu Ya, lagi jerawatnya masih aktif itu. Itu nggak bisa gitu. agak nge-lag nih. Udah dok, aman. Masih jelas? Bukan. Oke. Sudah dok. Ya. Nah, Ya. itu. Jadi biasanya yang nggak boleh pas lagi aktif ya. Maksudnya lagi merah, Ya. lagi radang ya. Itu jangan. Tapi kalau udah reda radangnya, dilakuin deh. Gitu. Hmm. Terus, oke. Selain itu nggak ada dok Apanya? untuk Enggak. eh, Ya itu eh, apa namanya sama untuk memperbaiki tekstur kulit ya. Jadi memperbaiki tekstur kulit ya termasuk tadi ya scar acne ya. Terus untuk kerutan halus ya. Terus biasanya untuk di tangan ya. Jadi kan apalagi kalau di tangan kan biasanya suka mulai keriput atau gimana gitu ya. Itu bisa dikerjakan, bisa banget dikerjakan gitu. Hmm. mungkin banyak teman-teman di rumah pengen tahu juga dok. Kadang kan ada juga Hmm. beberapa prosedur yang tindakan yang mereka, aduh ini bahaya nggak ya? Gimana sih prosedurnya? Kayak bikin eh, bikin orang mikir ini Oh, mikir dua
apakah aman gak sih prosedur yang dilakukan? Kira-kira prosedur skin booster itu bagaimana, Dok? Iya, jadi prosedurnya skin booster itu memang kan dia diinjeksikan, jadi kan disuntikin di kulitnya. Nah, ketika disuntikin ke kulitnya itu memang pakai ada dua cara, ya. Pertama pakai jarum yang tajam, sama yang kedua tuh pakai kanula atau pakai jarum yang panjang. Jadi ada jarum yang pendek sama jarum yang pendek sama jarum yang panjang. Nah, uh, itu biasanya pertama kali kan kalau langsung kan sakit ya, kalau langsung benar-benar disuntikin begitu. Nah, Jadi biasanya di anestesi dulu. Nah, oh biar nggak anestesinya aman ya, ya dibaalin biar dulu nggak ya. kerasa. Jadi dikasih Ya, Pak. betul biar nggak kerasa gitu. Hmm. Jadi diolesin di seluruh wajah gitu ya. Anestesinya jadi kurang lebih 1 jam ya. Nah, terus kemudian baru diinjeksikan ya, diinjeksikan. Baru setelah itu biasanya kita kasih masker ya untuk kan Hmm. biasanya kalau habis di skin booster itu kan bentol-bentol ya. Nah, biasanya hilangnya tuh kurang lebih 2 sampai 3 hari gitu. Ada sih yang tergantung jenis skin boosternya ya. Jadi kalau skin booster tuh ada yang dalam, jadi untuk hydratingnya atau moisturizingnya lebih dapat. Ada yang superficial. Nah, kalau yang dalam biasanya sih em, nggak terlalu kelihatan banget ya. Biasanya 1 hari juga udah hilang gitu. Terus ada yang lebih superficial, memang masih kelihatan kayak bentol-bentol begitu ya. Cuman pasti hilang kok, tenang aja. 2 hari maksimal juga udah hilang gitu. Dan habis itu tinggal nunggu waktunya untuk kinclong. Biasanya tuh 1 bulan itu udah perfect banget gitu. 1 bulan setelah treatment langsung glowing ya, Dok ya. Iya, langsung glowing gitu. Jadi perawatan juga istilahnya perlu aneh-aneh gitu ya. Jadi tetap glowingnya dapat banget gitu selama, dan itu cukup lama sih bertahannya ya. Nah, itu mau saya tanya, Um, kira-kira bertahan hmm? berapa lama itu sekali treatment skin booster? Kayak itu skin booster. Nah, tergantung. Jadi kalau yang skin boosternya yang deep atau yang dalam, yang kita suntikinnya rada dalam ya, itu bisa bertahan sampai 9 bulan ya untuk 1 kali penyuntikan. Tapi biasanya Dok, sih, uh, huh? cukup Lumayan lama lama ya, kan? 9 bulan. Cukup Heeh. lama. Jadi sebenarnya cukup hemat lah gitu ya. 9 Ya, bulan baru, worth. dan itu worth it lah gitu. Dengan waktu Nah, segitu bisa kita dapat glowingnya tetap gitu loh. Sama kalau yang superficial sih biasanya ketahanannya kurang lebih antara 1 sampai 3 bulan ya. Ada juga yang bisa sampai 6 bulan gitu. oke. Hmm. Jadi guys, buat kalian yang misalnya pengen apa ya, ada acara atau nikah atau kemana-mana biar nanti abis corona mungkin liburan tampil glowing, kan skin booster dulu sebelum liburan. Biar nanti Iya, foto-foto. jadi foto-fotonya filternya Oh, filter, dok. tambah bikin bagus gitu loh. Jadi nggak cuman apa namanya kalau ada filter kan oke lah gitu. Oke. Tapi kalau lebih 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 abis di skin booster tuh jadinya lebih lebih glowing gitu loh. Jadi lebih Pokoknya, filternya nggak perlu macam-macam, udah kece abis gitu. pokoknya abis ini treatment ya, dok. Iya nih, harus Skin nih booster ya. ya. Tim booster, betul. Nah, selain prosedurnya nih banyak yang nanya mengenai efek samping, dok. Efek samping nih dari skin booster ada atau gimana, dok? Dan yang paling sering deh Yang efek paling sering, samping yang skin booster itu yang paling sering efek sampingnya itu adalah lebam. Ya, jadi biasanya kalau disuntik-suntikin gitu, karena kan pembuluh darah di kulit, di wajah ini kan banyak banget, yang kecil-kecil gitu ya. hmm, Itu ya paling sering sih biasanya yang kami sering jumpai itu adalah lebam gitu.
Lebam tuh Lebam. kayak jadi kayak abis bukan kayak abis ditonjok ya. Ya kayak bruising gitu ya. Jadi hitam-hitam Kan atau ini kayak abis kayak disuntikan gitu. Tapi tapi lebamnya sih nggak itu ngeri-ngeri yang sampai yang kayak ditonjok gitu, enggak gitu. oke. Selain Dan tidak berbahaya. Hmm? hmm, Halo? Ya, ya tadi ada rada-rada nge-lag Dok. iya, biasa nih. Maklum aku jauh di Lombok. Jadi maklum ya guys di Lombok. Mungkin sinyalnya lagi nggak sebaik di Jawa. Lagi PSBB, sinyalnya lagi PSBB. Oke, Dok, selain efek samping atau komplikasi yang sering terjadi, nah kalau misalnya teman-teman di rumah pengen setelah dengar live kita langsung pengen treatment skin booster, tapi sekarang kan lagi masa pandemi Dok. Apakah aman Dok Mm-mm. dilakukan treatment ini di Aman. masa-masa pandemi seperti ini? Aman? Jadi aman. Ya, cuman memang yang pertama untuk apa namanya eh, ini kayaknya masih ada yang komen soal lebam nih. Oh, Eh, apa namanya? Pada takut gara-gara dibilang lebam. Ya lebam itu kan apa ya? Maksudnya bukan lebam yang sampai biru belenek begitu, bukan. enggak sih. Heeh, jadi yang kayak cuman ya kayak apa ya kalau disuntik terus kena pembuluh darah memar Pasti dikit dan iya sedikit lah ya. pasti beberapa hari juga hilang. Dan jangan lupa kandungan dari si skin booster ini kan dia pelembab dan anti iritasi dan anti inflamasi. Benar, anti inflamasi itu anti radang ya. Kira Jadi proses healing prosesnya atau penyembuhannya bakal cepet gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Itu cuman khawatir. dan lebihnya itu nggak ada. Everything is Wow. very very nice. Dan ini bener-bener apalagi kalau misalnya kita pakai alat. Jadi kan ada alat yang untuk injeksi skin booster. Nah itu malah bener-bener bruiseless sama sekali gitu, nggak ada bruising sama sekali, nggak ada lebam, nggak ada apa-apa sama sekali, bisa langsung cus kerja gitu. Just efek samping minimal, tapi efek yang dapat luar biasa ya dok, glowing. Bener Jadi banget. kalian harus cobain skin booster ini. Bener Mm-mm, dok? gitu terus. Yap, betul, ini salah satu treatment yang oke banget gitu. Nah itu tadi sampai mana ya, sorry, aku eh, oh di masa pandemi ya. Iya ah di masa depan ya tadi dok. ya jadi memang di masa pandemi ini, nah kita juga dari Perdoski ya itu kita juga udah sering bahas. Jadi memang harus Perdos ngikutin protokol kesehatan ya. kurang tahu Kenapa? ya perdoski. Oh iya, sorry. Perdoski. Iya, Jadi kita ini kayak di ID Derms ya. ID Derms ini merupakan yang berkontribusi di sini itu semua adalah spesialis kulit dan kelamin ya. Spesialis kulit dan kelamin yang tergabung di Perdoski. Jadi Perdoski itu merupakan perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia. Ya, banyak cabangnya ya. Kalau saya ikutnya cabangnya di Mataram gitu ya. Tapi kita spread di all over Indonesia gitu. Nah, jadi ada di mana aja gitu ya, tinggal diklik aja di perdoski.org, itu semua udah ada ya, kita bisa find dermatologis di situ. Nah jadi yang di share, yang dibagikan ke teman-teman semua melalui ID Doms itu pastinya terpercaya dok ya. benar Karena yang banget. sumber yang credible. Jadi spesialis kulit Yes, kelamin. ya benar banget gitu. Jadi, mana ya dok? Ya jadi kalau di masa pandemi itu Oh, iya, sorry, belum belum jawab ya. belum Yang pandemi. mengenai di masa pandemi, treatment ini bisa dilakukan, bisa banget.
ya. Cuman memang yang pertama ya jelas kita dari depan kita harus screening dulu ya. Pasiennya mempunyai resiko tinggi atau rendah terhadap COVID. infeksi COVID-19 ya. Terus yang kedua, kalau udah screeningnya lewat, ya biasanya kita tanyakan dulu dengan riwayat-riwayat sebelumnya, ya misalnya riwayat perawatan sebelumnya, apakah dia ada alergi, apakah dia ada riwayat gangguan perdarahan dan segala macamnya. Nah, atau riwayat treatment sebelumnya. Setelah itu bisa kita lakukan. Nah, memang untuk dokternya maupun pasiennya, terutama dokternya ya, petugas kesehatannya, kita pasti pakai PD yang lengkap, begitu. Ya, bahkan level 2, 3. Jadi teman-teman yang mau untuk melakukan. Karena selain dilakukan oleh dokter yang benar-benar expert dalam tindakan ini, skin booster, pasti di masa pandemi ini juga memikirkan keamanan ya dok ya. Ya, Secara jadi apa keamanan supaya meminimalisir penularan dari pandemi COVID-19 ini dok ya. Iya, betul. Dan biasanya kita sebelum itu kita memang harus konsultasi dulu ya. Jadi konsultasi sama dokternya. Jadi diskusi dulu lah ya. Kami semua sih biasanya terutama yang mau treatment ya di masa-masa ini memang sebaiknya appointment dulu ya. Jadi janjian dulu ya. Kalau udah janjian baru kita pastikan jamnya, terus kita konsultasi dulu. Kalau misalnya udah konsultasi, baru deh lakukan tindakannya. Jadi semua sebaiknya by planning gitu. Oke nih dok, kira-kira apa lagi nih dok yang kurang kita bahas? Oh iya, itu tadi yang di pertanyaannya udah banyak banget loh. Aku kelewatan terus. Tadi ada yang nanya deh, kayaknya skincare apa sih dok yang kira-kira tadi aku baca di mana ya? Skincare nih, bahas skincare dok. Nggak apa-apa kali ya dok bahas skincare? Oh, nggak apa-apa. Yang lah minimal, tadi kayaknya dokter udah jelasin di awal sih. Skincare apa sebenarnya yang bikin ini dibutuhkan untuk merawat kulit kita agar terlihat sehat. Oh iya, jadi untuk skincare yang mesti untuk mendapatkan kulit yang sehat plus glowing ya, itu yang pertama kita harus bersihin muka dengan sabun atau face wash ya, yang sesuai dengan jenis kulit kita ya. Terus berapa kali biasanya itu yang jadi pertanyaan. Kalau menurut penelitian sih 2-3 kali ya. Jadi jangan terlalu sering juga. Kalau terlalu sering tuh justru bikin kulit kita menjadi kering gitu. Even kulit kita berminyak gitu. Terus yang kedua sunscreen ya, jangan lupa ya penggunaan sunscreen SPF-nya minimal 30 gitu. Ini berlaku untuk semua ya, mau yang jerawat, sensitif, apalagi yang sensitif ya, itu memang tetap harus menggunakan sunscreen ya, atau tabir surya atau sebenarnya dulu sih istilahnya sunblock ya, tapi sekarang jadi udah disamain istilah yang tepat itu adalah sunscreen gitu. Terus yang ketiga pelembab ya, jangan lupa ya, pelembab untuk melembabkan kulit kita. Jadi misalnya kalau muka berjerawat, orang sering bermasalah kan tuh. Emang kalau muka berjerawat bisa apa? Tetap harus pakai pelembab nggak? Kayak kamu tuh walaupun lagi berjerawat, tapi tetap harus menggunakan pelembab. Cuman memang pelembabnya nggak bisa sembarangan, itu aja gitu. Nah, terus yang terakhir biasanya eksfoliasi atau pengelupasan, atau bisa juga menggunakan krim malam yang untuk merenovasi kulit kita. Itu sih yang penting. 4 itu aja, cukup. Jadi teman-teman cuci muka ya dianjurkan 2-3 kali ya. 2-3 kali. Sunscreen atau tabir surya, kemudian pelembab, dan terakhir itu krim malam untuk renovasi kulit ya dok ya. Ya, nah kalau udah misalnya 4 ini, dok,
muka saya masih aja nih kusam gitu. Dok, nah jawabannya tuh, Jawabannya ini ya dok. jawabannya, iya ini nih jawabannya di atas ini nih. Eh, Ya, Nah jadi buat kalian bisa dilakukan yang skin booster. desperate udah pakai skincare tapi kok masih butek, kok Iya, nggak glowing gitu kan. glowing terjadi. Kok nggak Nah glowing-glowing gitu, kok nggak mungkin kinclong-kinclong gitu ya. jawabannya yang kurang dari skincare-nya adalah ini treatment skin booster ya dok. Ini di atas. Aduh, nggak sabar skin booster dok. Nah, iya. Nanti kita bikin appointment untuk skin booster. Tapi Oke kamu dok. kalau terbang ke Lombok jauh juga ya. Oke. Di Kita Jakarta ada kok. menunjukkan waktu Hmm. 40 dok. 5 menit lagi kita akan beres live nih dok. Mungkin Lagi. beberapa pertanyaan sudah dibaca ya, Hmm. teman-teman di rumah. Hmm. Atau satu lagi deh, Ada yang nanya nih, apa ya? aku lupa nggak bisa nge-scroll ke atas, tapi ada yang nanya glowing tapi nggak sehat itu gimana dok? Hmm, Nah, boleh drawing. Tapi ya tadi jadi udah gini, dijelasin ya dok. udah dijelasin sih sedikit, cuman biasanya kalau glowing Tapi yang nggak apa-apa, tidak sehat itu, tambah. jadi kalau glowing yang tidak sehat itu begini, jadi biasanya mukanya bersinar, tapi biasanya sih bukan glowing tapi tidak sehat itu uh, sebenarnya sih sehat itu masuk ke glowingnya ya. Jadi glowing itu pasti sehat gitu loh. Nah, cuman kan ya orang kan ada yang misalnya pakai make up atau yang terlalu tebal ya, atau bisa juga dia nggak menggunakan krim-krim yang entahlah ya, jadi memutihkan yang tujuannya memutihkan malah jadinya kelihatannya putih sih gitu, kinclong sih, tapi ternyata kandungan-kandungan krimnya kurang pas lah atau tidak sebaiknya digunakan di wajah gitu ada gitu. Itu aja sih. Mm-mm. Ada lagi nggak nih dok? Ada nggak nih ya? Kayaknya sudah Waduh, cukup mewakili ya dok. iya. Yang nanya, aduh, nanya harganya. Wah, harganya ya itu relatif ya. Aduh, kalau soal harga mah Sensitif ya kalau soal harga ya. sensitif itu. Tapi Ya, ya nggak bohong. tapi ya bener. Harga nggak mungkin bohong. Kalau soal skin booster beneran. Kalau harga tuh nggak mungkin bohong. Ya, let's say memang ada harga ada rupa lah gitu. Cuman tapi uh, istilahnya skin booster ini kan kita lakukan yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kita butuhnya sedikit, ya jadi bisa ketahanannya cukup lama gitu loh. Jadi Iya, maksudnya sekali suntik tahannya bisa bisa. sampai 9 bulan. Bahkan efeknya itu kayak kalau saya bilang efek up terus ya gitu, kayak apa ya namanya, efek yang jadi semakin bagus semakin bagus semakin bagus terus gitu. Jadi belum belum sampai habis, misalnya kita bisa suntikin lagi, hasilnya akan lebih wow lagi gitu. Jadi nggak apa-apa lah sekali dulu ngeluarin Iya, sekali biaya dulu. yang lumayan, tapi efeknya bisa dirasakan luar biasa. Karena wajah ini penting banget sih dok. Selain wajah, tangan juga Oh, dong ya. iya. Ini ada yang nanya nih, malam dok, mau tanya apakah aman untuk ibu menyusui? Heeh. Eh, untuk ibu menyusui, untuk ibu menyusui sebaiknya mungkin ditunda dulu ya, gitu. Dan mungkin juga bisa konsultasi ke ini ya dok ya, dokter kandungan kali ya. Iya, boleh, boleh. Jadi ditanyakan dulu ke dokter kandungannya untuk apa namanya, misalnya mau lakukan tindakan, itu kan karena biasanya dokter utamanya biasanya kan dokter kandungan ya. Ditanyakan dulu aja, gitu. Tapi memang kandungan-kandungannya sih sebenarnya aman, cuman uh, ada beberapa kayak ibu hamil dan menyusui itu sebaiknya mungkin kita tunda aja, nggak apa-apa. Jadi biasanya mungkin skincare aja dulu. Tahan dulu Lagian ya kan, sampai berujung. iya,
Ditahan Oke. sebentar aja kok. Gitu. Udah Motherhood-nya diinin dulu ya, dinikmati dulu. ya dulu ya kami. Oke dok. Ini kira-kira kita langsung ke kesimpulan kali ya dok ya. Oh ya, oke, boleh. Jadi kesimpulannya, Ini dia. ya, jadi memang dari skin booster ini bahwa dengan bertambahnya usia kita, ya, terus kita sibuk nih, ya, banyak waktu, ya bisa aja kan kayak kayak dirimu bilang istirahat kurang cukup, ya, terus olahraga juga jarang-jarang, jadi nggak semua pilar untuk mendapatkan kulit lembab, bersinar dan glowing itu bisa didapatkan, ya, karena usia kita. Nah, sebaiknya selain kita menggunakan skincare, kalian kita menggunakan asupan dari makanan atau antioksidan, ya, kita bisa melakukan salah satunya dengan skin booster, ya, untuk benar-benar menghidrasi kulit kita, untuk benar-benar memberikan fit atau memberikan makan kepada kulit kita. Nah, untuk mendapatkan skin booster ini, sebaiknya kita melakukan konsultasi dulu ke dokter yang berkompeten dan yang berpengalaman. Ya, kita tanya dulu. Ya, mungkin sekarang kan kita udah bahas mengenai apa namanya, ini buat apa sih, gitu ya. Terus ini tujuannya buat apa, terus prosedurnya gimana. Nah, untuk lebih detailnya, memang kita sarankan untuk konsultasi begitu. Karena nanti dengan konsultasi dokter spesialis kulit kelamin bakal ngelihat kondisi kulit dari masing-masing kita ya dok ya, Iya, yang mau jadi treatment ya. betul. Dengan kita konsultasi, kan di assessment dulu tuh, ya. Jadi akan dinilai, ya. Uh, Sebenarnya kita butuhnya skin booster yang mana, gitu, yang deep atau yang superficial atau keduanya, gitu. Jadi kita bisa ada yang namanya treatment plan atau perencanaan rencana rencana terapi, ya, rencana treatment itu akan memudahkan dan justru istilahnya kalau saya bilang menghematkan kita gitu. Oke. Jadi teman-teman udah jelas banget ya kita bahas tentang skin booster ini. Jadi skin booster merupakan solusi ya dok ya buat kita yang udah capek-capek skincare tapi belum glowing. Nah ini dia skin booster. Kan harus cobain skin booster ya dok ya. Yep, Oke, betul menarik banget. sekali bahasan kita hari ini dok. Oke Ya, jangan teman-teman, lupa. terima kasih yang udah jawab yang kasih pertanyaan. Semoga live kali ini memberi informasi ya dok ya buat teman-teman di rumah mengenai tentang kulit sehat, lembab dan bersinar ya dok ya. Yep. Mm-mm. Oke. Ada yang Ada nanya lagi lagi dok? nggak tuh? Ini ada lagi nggak sih yang nanya? Aku belum kelihatan yang lainnya. Ada yang Ini kemarin ada yang belum. nanya mau jadi saya dok ya tuh. Oh, boleh nih. Ada yang bertanya sama kamu. Iya nih dok. Halo dokter ini. Oke. Kira-kira kita sudah jelas ya dok ya Ada yang mengenai skin booster ya dok ya. udah jelas. Mungkin ada yang bertanya itu, waduh, Ya. ada yang semuanya sih soal harga. Iya tadi sudah dijawab ya. Ada harga, ada hasilnya pasti. Mm-mm. Jadi pastikan hasilnya oke banget Ada nih. yang nanya, iya, ada yang nanya sih ini, cuman agak cepet tadi. Dok, cara menghilangkan bekas luka bagaimana ya, gitu. Ya, Ah, aku jawab aja ya. boleh deh, boleh. Jadi kalau bekas lukanya tergantung ya, bekas lukanya seperti apa. Jadi bekas luka itu kan ada 3 ya, yang paling mudah bagiannya, yang nimbul, yang flat atau cuma berubah warnanya, sama yang kayak bopeng gitu ya, yang dekok ya. Kalau yang nimbul ya memang harus dilakukan tindakan, misalnya injeksi ya, supaya ngempesin ya. Kalau yang bopeng bisa nih pakai skin booster gitu. Kalau yang flat
yang perubahan warna, misalnya dari hitam atau flek ya, atau yang memerah, itu juga bisa pakai skin booster. Jadi penelitiannya menunjukkan bagus banget ya, gitu, itu salah satunya. Apalagi ya, Next, kayak tadi pori-pori. beberapa ini. Dokter, Oh iya, pori-pori dok, booster bisa hilang kah? jangan dihilangin, dikecilin Oh, aja sama. Jangan dihilangin karena pori-pori itu berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit kita ya. Jadi yang benar itu sebenarnya bukan menghilangkan pori-pori tapi mengurangi size-nya ya. Jadi mengurangi ukurannya jadi lebih kecil ya. Sama supaya dia tidak terlalu aktif ya. Nah, salah satu caranya juga bisa dengan injeksi skin booster. Karena skin booster itu dia merangsang kolagen tuh. Nah, jadi dengan merangsang kolagen, dia akan membuat kulit menjadi lebih tebal, otomatis pori-porinya akan kelihatan lebih lebar ya. kecil. Ya, begitu. Ini ada nih yang nanya obat obat alami yang cocok untuk menghilangkan bekas luka. Waduh, nanyanya sama herbalis kali ya atau natural. Kalau aku sih nanti dulu lah kalau yang alami begitu. Skin booster, ini ada nanya nih, skin booster bagus yang kandungannya apa dok? Yang pertama sih yang jelas kalau skin booster asam hyaluronat ya. Cuman banyak ada yang tambahan-tambahan lainnya, ada yang vitamin, terus ada yang isinya kalsium hidroksiapatit juga ini gitu. Ada yang nanya Yang lagi nih. jelas sudah aman ya dok ya. Kenapa? Yang jelas bahan-bahannya sudah aman. Ya, Ini ya dok udah ya. aman. Gitu. Tadi yang ngelakuinnya dokter yang berkompeten ya dok ya. Dokter Yep. spesialis kulit misalnya ya. Iya, soalnya dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke. Gitu. Ada lagi kira-kira Dok, dok? ada nih, ada yang kamu kelihatan nggak? Aku sih tadi agak cepet. Yang mana? Bilang aja dok, naik. Itu tuh, dok, apa ya? Oh, kira-kira pada tipe kulit yang bagaimana dok bisa dilakukan skin booster? Semua jenis tipe kulit sih, gitu. Asal Tadi ya, apa namanya? syarat. Ya, ya itu tadi yang penting jangan meradang, jangan lagi meradang atau lagi merah atau lagi jerawatnya aktif itu sebaiknya jangan. Tapi kalau ini boleh dilakukan apalagi kalau kerutan halus gitu ya, pengen kulitnya lebih seger, nah itu dilakukan deh, gitu. Ini pada fokus sama jerawat kamu nih, ada yang nanya. Jangan dong. Mungkin nanti beberapa pertanyaan yang kayaknya sebelumnya sudah dijelasin, nanti tenang aja, live ini akan di-save ya dok ya. Jadi kan bisa Ya, lihat lagi di Instagram ID Derms dan atau enggak di Instagram saya. Ya. Oh ini ada nanya nih, ada dok, ada treatment untuk penyintas autoimun. Untuk autoimun yang paling sering sih lupus. Apakah semua treatment tersebut mungkin skin booster kali ya? Maksudnya untuk autoimun. Ya memang kalau untuk autoimun mesti berhati-hati sih ya dalam melakukan apalagi skin booster gitu ya. Jadi mungkin sih nggak terlalu menyarankan yang terlalu ya kalau untuk penyakit-penyakit autoimun begitu. Ada lagi nggak? Kamu bisa kelihatan nggak, Kevin? Beberapa ada yang nanya komedo sih dok. Iya, gimana komedonya? Nanyanya gimana? Gimana cara menghilangkan komedo? Nah, dan ada juga dok yang boleh nggak sih dikorek-korek pakai tangan gitu? Pakai tangan? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh sekali-sekali mencet komedo sembarangan. Ya, apalagi kalau tangan kita nggak bersih ya, sembarangan. Jadi kita ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini kita nggak boleh sering-sering nyentuh wajah kan ya. Yes. Jadi kalau bisa sih cuci tangan dulu ya.
Terus kita bersihin. Kalau bisa sih saya tidak terlalu menyarankan kita mengekstraksi atau mencet jerawat, apalagi komedo oke lah masih bisa sedikit, tapi kalau dari kita secara keseluruhan kita nggak mau menyarankan pasien untuk melakukannya itu sendiri karena takutnya terjadi infeksi ya, tindakannya tidak steril begitu. Jadi sebaiknya dihindari. Biasanya sih bisa menggunakan krim-krim tertentu untuk mengatasi komedo yang tadi aku bilang tahapannya krim malam itu, krim malam yang untuk renovasi. Nah, itu bisa membantu untuk mengeliminasi komedo gitu. Baik. Dok, skin booster harus suntik ulang. Iya sih. Ya boleh. Kalau tergantung, jadi kalau yang superficial gitu ya. Jadi tergantung kedalamannya dok ya. Iya, Dia tergantung kedalamannya benar. Jadi kalau misalnya dia kalau yang superficial biasanya waktu yang disuntikannya biasanya 1 sampai 3 bulan harus diulang, ya. Kalau yang deep, yang lebih dalam biasanya butuh waktunya cukup lama, ya bisa 6 bulan sekali sampai 9 bulan diulang, gitu. Pori-pori, mana ya? Aduh. Berapa pertanyaan lagi dok? Dok, apa nih kira-kira? Kira-kira skin booster kapan bisa? Bisa kapan aja? Umur. Tadi udah dijelasin ya, di atas usia 20 ya, biasanya sih. 20 tahun. Kalau kayak kamu udah banyak. Soalnya kalau si kayak Ya udah dong. si Dok Kevin. Belum, saya masih 17 tahun. Saya masih 17 tahun. Iya. Ini ada yang nanya beruntusan, Dok. Untuk yang beruntusan. Untuk yang beruntusan, ya mungkin ya. Sebaiknya jangan. Ya, jadi kalau beruntusan itu kan masih termasuk alergi. Masih kondisi kulitnya alergi atau iritasi. Nah, sebaiknya tunggu sampai beruntusannya hilang. Nah, baru deh bisa gitu dilakukan. Ada yang Kevin enggak kok. Kita ada lagi nggak pertanyaannya? Oh, halo. Udah kelewat banyak loh. Tuh ada Kevin loh. Belum going ini, belum skin booster. Habis ini nih. Iya, langsung cus. Mungkin buat teman-teman di rumah yang ingin masih ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ke saya kali Dok DM atau nggak Dokter Dedi, atau bisa lihat lagi info-info yang di-share oleh nanti di ID Derms. Ya, nanti di-share di IGTV-nya id.derms, di-follow, terus nanti bisa dilihat di situ. Ada yang nanya nih, bagaimana caranya nih Dokter Kevin menghilangkan bekas jerawat? Macam-macam sih, salah satunya bisa dengan skin booster. Ada yang nanya nih, dokter pori-pori dok dengan skin booster bisa hilang? Jangan dihilangin, dikecilin. Bukan dihilangin, bahasanya dikecilkan ya, size-nya. Dikecilkan, size-nya dikecilin, jadi kalau dari jarak tertentu tidak akan terlihat, begitu. Perawatan kulit berminyak, kita sampai jam berapa ya? Ini kita jawabin semua. Lewat 15 menit ya dok, kasihkan kitanya. Udah lewat ya? Oh, oke. Sorry. Apa tadi juga startnya agak telat sih dok. Agak telat ya. Yaudah nih, satu lagi nih, penggunaan ion silver pada spray wajah. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut. Ya. Oh, sama ada yang nanya mengenai ibu hamil ya? Kalau nggak salah, kamu sempat nanya ya kemarin. Cara yang aman ya?
Ya, jadi kalau untuk treatment ibu hamil, nanti ada sesinya sendiri deh. Kalian Eh, ya, nanti pantengin ada terus hari. sesinya sendiri. Dipantengin terus ya. Dipantengin terus tiap jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di @id.derms gitu. Oke deh dok. Ya, Eh, terima kasih buat kamu ada mau teman-teman semua tanya-tanya yang di nggak? rumah ya. Semoga info yang didapatkan dari Dokter Dedi bisa bermanfaat ya dok ya. Ya, mudah-mudahan ya. Stay safe, stay healthy. Oke guys, udah ya dok. Yuk, bye-bye. Oke. Apa lagi dokter? Ah. Bye bye. Bye bye. Mana ya?